Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Sri Wulandari Duran, kelas 6B Manajemen Pendidikan. Pada video ini saya akan memaparkan materi tentang peranan guru bidang studi pada program bimbingan konseling di sekolah sebagai bagian contoh profesi pendidikan. Pertama, ada pengertian bimbingan konseling. Bimbingan konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling face to face oleh seorang ahli disebut konselor kepada individu yang sedang mengalami sesuatu masalah disebut konseli, yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi konseli serta dapat memanfaatkan berbagai potensi yang dimiliki dan sarana yang ada sehingga individu atau kelompok individu itu dapat memahami dirinya sendiri untuk mencapai perkembangan yang optimal. Tujuan dan fungsi. Tujuan bimbingan konseling adalah untuk membantu individu memperkembangkan diri secara optimal sesuai dengan tahap perkembangan dan predisposisi yang dimilikinya, seperti kemampuan dasar dan bakat-bakatnya. Berbagai latar belakang yang ada seperti latar belakang keluarga, pendidikan, status sosial, dan ekonomi, serta sesuai dengan tuntutan positif lingkungannya. Fungsi bimbingan konseling. Yang pertama, fungsi pemahaman. Fungsi pemahaman yaitu fungsi bimbingan yang konseling yang akan menghasilkan pemahaman tentang sesuatu oleh pihak-pihak tertentu sesuai dengan kepentingan pengembangan peserta didik. Fungsi kedua, fungsi pencegahan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan pencegahan atau terhindarnya peserta didik dari berbagai permasalahan yang mungkin timbul yang akan dapat mengganggu, menghambat ataupun menimbulkan kesulitan, kerugian tertentu dalam proses perkembangannya. Asas-asas bimbingan konseling. Yang pertama, asas kerahasiaan. Menurut dirahasiakannya segenap data dan keterangan tentang peserta didik, klien yang menjadi sasaran layanan. Dalam hal ini, guru pembimbing berkewajiban memelihara dan menjaga semua data dan keterangan itu sehingga kerahasiaannya benar-benar terjamin. Kedua, asas kesukarelaan. Benar-benar sudah tertanam pada diri siswa atau klien, maka sangat dapat diharapkan bahwa mereka yang mengalami masalah akan dengan sukarela membawa masalahnya itu kepada pembimbing untuk meminta bimbingan. Ketiga, asas keterbukaan. Yang efisien hanya berlangsung dalam suasana keterbukaan, baik klien maupun konselor harus bersifat terbuka. Di sini juga saya akan menjelaskan kesimpulan. Bimbingan konseling atau yang kemudian disingkat BK, yaitu serangkaian kegiatan berupa bantuan yang dilakukan seorang ahli pada konseling dengan cara tatap muka baik secara individu atau beberapa orang dengan memberikan pengetahuan tambahan. Itu saja dari saya pemaparan materi. Selanjutnya saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.